Ya, selamat datang semuanya teman-teman. Kembali lagi di Bagus GIS di obrolan geografi. Di kesempatan kali ini kita kedatangan tamu dari Matkesem yaitu Kak Eng atau Kak Anggoro. Halo. Oke, nanti kita perkenalan. Yang mendasari podcast kali ini sebenarnya Bagus GIS ingin mengembangkan playlist terkait geografi for kids atau geografi untuk anak-anak. Jadi materi pendidikan yang kita fokuskan ke anak-anak. Dan Matkesem ini sudah memulai mengenai pendidikan, jadi memiliki media pendidikan untuk fokusnya ke anak-anak. Jadi media mangrove kalau nggak salah fokusnya untuk anak-anak. Nanti lebih jelasnya dijelaskan oleh Kak Eng. Silahkan mungkin perkenalan dulu nanti sama mengenalkan apa itu Matkesem, Kak Eng. Oke. Ya, jadi perkenalkan nama saya Anggoro dan Bisa Putro. Saya sering dipanggil Kak Eng di Matkesem. Di kehidupan sehari-hari juga saya sering dipanggil Kak Eng juga. Ya, Saya adalah host dari Matkesem. ya. Jadi Matkesem itu adalah sebuah proyek cerita dan dongeng mangrove yang dikembangkan oleh Kesemat dan afiliasinya. Begitu Kak, bagus. Oke, oke. Jadi Matkesem itu sebuah ini ya, project cerita dan dongeng yang di ini ya ceritakan untuk anak-anak seperti itu ya. Ya, Ya, fokus ke seperti itu. mangrove-nya. Kalau untuk tujuannya sendiri, Kak, membuat Matkesem itu tuh sebenarnya seperti apa? Tujuan dari Tuju- adanya Tujuan Matkesem. Matkesem gitu ya. Mhm. Oke, ya jadi tujuan Matkesem itu adalah untuk meningkatkan literasi edukasi mangrove dengan cara mengkampanyekan pentingnya fungsi dan manfaatan mangrove yang ada di Indonesia kepada seluruh kalangan masyarakat. Kami di sini berfokus ke keluarga, terutama ayah dan bunda dan juga anak-anak, agar ayah dan bunda itu dapat menyampaikan pesan-pesan moral mangrove ke putra-putrinya. Oke. Kurang lebihnya seperti itu, Mas. Ya. Jadi setiap ini ya ada pesan moralnya seperti itu ya ke anak-anak ya. Iya, Oke, benar sekali. lanjut mungkin ke ini sih Kak. Saya lebih tertarik lagi ke bagaimana membangun media karena Bagus GIS ini baru awal-awal dan ingin mengarah ke pendidikan geografi tapi difokuskan ke anak-anak secara apa namanya, yang udah berjalan kita biasanya ke umum mahasiswa seperti itu akademisi tapi saya kira penting juga untuk membangun media pendidikan fokus ke anak-anak karena itu untuk merangsang anak-anak biar interest terus terkait ilmu pengetahuan. Jadi pertanyaannya bagaimana membangun media Medcasem untuk anak-anak dan orang tua seperti itu. Oh iya, seperti Ayah itu. bunda. Kalau dari sisi psikologis, itu anak-anak lebih menyukai hal-hal yang berbau gambar dan gambarnya itu berwarna-warni, seperti itu. Jadi dari Matkesem sendiri, kita merintis awal Matkesem itu dari line webtoon, yang mana di line Oke. webtoon itu berupa komik-komik bergambar, seperti itu. Terus kemudian setelah itu kami merambah ke Instagram, yang mana jangkauannya lebih luas daripada line webtoon. Di Instagram juga itu kami sediakan gambar-gambar berwarna, yang mana anak-anak itu akan tertarik dengan Matkesem karena penuh warna seperti itulah. Terus kemudian semakin berkembangnya zaman, kita mulai merambah ke YouTube. Ya. Yang pada awalnya di Instagram kita membuat cerita bergambar atau cergam, di YouTube ini kita mulai membuat berupa podcast dan video. Yang mana podcast dan video itu kita ringkas, kita rangkum dengan bahasa yang sederhana, yang mana dapat dipahami oleh berbagai kalangan, terutama kalangan orang tua dan anak-anak. Seperti itu, Mas Agus. Oke, oke. Ya, menarik sekali. Jadi ada proses perjalanan dari webtoon ya, webtoon terus ke Instagram sampai sekarang ke channel YouTube ya seperti itu. Ya, Nah, benar kalau sekali. di channel YouTube-nya Matt Custom tuh ada playlist-playlist apa aja Kak untuk ini Ada. pendidikannya? Oh, di playlist YouTube Heeh, Matkesem ya. heeh. Atau Matt Custom tuh ada apa aja gitu mungkin Oh gitu, selain oke. yang saya tahu misalnya. Di playlist Matkesem itu, dari Matkesem kita sudah menyediakan 11 playlist, Mm-mm. antara lain ada Bincang Mangrove, kemudian ada Edukasi Mangrove,
terus ada cerita mangrove, dongeng mangrove, flora fauna, pengetahuan, vlog, dan masih banyak lagi. Kurang Oke. lebihnya itulah, seperti itu Mas Agus. Siap. Jadi tadi saya udah mengambil beberapa ilmu dari Kak Eng ini. Kalau misalkan kita membangun Ya, media untuk anak-anak, pastilah ada gambarnya, terus warnanya juga menarik, terus playlist-playlistnya juga disesuaikan untuk anak-anak seperti itu ya Kak ya. ya seperti itu. Untuk playlistnya itu, contohnya saja ya, Mas Agus, itu playlist edukasi itu memang kami khususkan untuk anak-anak. Yang Oke, mana oke. isinya itu nanti ada cerita mangrove, dongeng mangrove, terus kemudian ada edukasi-edukasi mangrove, seperti itu. Ad- Terus untuk playlist fauna atau flora fauna dan pengetahuan, kami khususkan itu ke umum. Karena apa? Karena di playlist fauna dan pengetahuan itu kami memfokuskan di pengetahuan seputar mangrove sendiri. Ya, kurang lebihnya seperti itu, Mas. Ya, ya. Oke, tadi ada satu pertanyaan yang ini sih. Oh ya, selain digital, ada nggak yang misalkan komik ataupun buku? Tadi kan saya baru nangkep apakah ada itu juga. Madkesem menyediakan itu. Oh, buku ya. Heeh. Untuk buku dari Matkesem itu sudah merilis sebuah buku edukasi mangrove yang berjudul Kolak Api-Api Cherry. Itu. Oke. Itu, Ya, Mas. keren sekali. Ya. Berarti Madkesem juga selain di media digital juga menyediakan di media konvensional seperti cerita dongeng mangrove dengan buku ya. Ya, seperti itu. Ya, benar sekali. Dan itu bebas ya, maksudnya bisa dibeli di platformnya Madkesem ya. Ya, bisa, bisa. Oke, oke, oke. Mungkin ini ya lagi Kak, tadi udah kita ngobrol terkait bagaimana membangun medianya karena Bagus GIS ini terkait geografi. Apakah ada sih Madkesem itu pernah menayangkan atau menyampaikan terkait informasi dan pendidikan terkait geografi ataupun pemetaan mangrove dan pemetaan seperti itu? Oke, pernah Mas, pernah di edukasi mangrove sendiri itu pada episode Jangan Hanya Bermimpi. Kami Oke. membahas mengenai seputar drone dan pemetaan mangrove. Di episode itu, secara tersurat, kami mengisahkan seorang anak yang bercita-cita menjadi seorang pilot drone Ya. karena melihat pamannya berhasil menaikkan drone di angkasa untuk memetakan penyebaran bibit mangrove. Di samping cerita tersebut, kami selipkan beberapa pengetahuan mengenai drone dan pengetahuan mengenai pemetaan mangrove, dan juga kami menyertakan beberapa pesan moral pada episode tersebut. Oke, oke. Seperti itu, Mas ya. Ya, keren sekali nih. Jadi ibaratnya drone itu biasanya ke arah profesional, orang-orang hobi ataupun yang lain, tapi ini bisa dikemas untuk anak-anak ya, luar biasa saya kira. Ya, Jadi bisa mengedukasi dan memberi apa ibaratnya tuh daya kayak ini loh, anak-anak bisa lebih interest lagi terkait pendidikan dan ilmu pengetahuan, terus bermimpi dan sampai ke pengetahuan seperti itu. Nah, tadi ya. terkait ini sih ceritakan tadi kan udah udah pernah membikin seperti itu. Mungkin bisa Kak Eng mencontohkan gimana kalau misalkan di platformnya itu seperti apa, actingnya itu seperti apa kalau menyampaikan ke anak-anak. Oke. Heeh. Untuk acting sendiri, karena kita fokusnya ke orang tua dan anak-anak, Oke. jadi harus bersikap ceria. Ya. Contohnya saja seperti ini. Halo ya udah semua, bagaimana kabarnya hari ini? Baik semua kan pastinya. Ya, seperti itu, Mas. Ya, 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 ya. Terus kemudian untuk penyampaiannya itu kita menggunakan bahasa sederhana. Mm-mm. Misalkan saja seperti bahasa Latinnya mangrove rhizopora, itu Ya. kan bahasa ilmiah gitu ya Mas, yang hanya dipahami oleh kalangan atas seperti itu ya. Nah, Mm-mm. itu kami jadikan rhizopora itu dengan bahasa yang lebih sederhana, yakni tanaman bakau. Nah, Oh, seperti itu Mas. oke, oke. Oke, jadi saya banyak sekali nih ilmunya. Yang tadi yang pertama kalau misalkan ke anak-anak itu mainnya di warnanya itu harus menarik, terus Ya, ada gambar-gambarnya dan ada lagi tadi tambahan cara penyampaiannya tuh lebih ceria seperti itu kan ke ya benar. anak-anak dan berikutnya bahasa-bahasa yang digunakan walaupun mangrove itu mungkin ada kalimat-kalimat ilmiahnya sangat
bahasa-bahasa penelitian itu bisa ibaratnya diumumkan ya, bisa dicerna atau bisa dipahami oleh semua kalangan, khususnya ke anak-anak seperti itu ya. Iya. Ya, ya. Oke, mungkin terima kasih banyak Kak Eng. Saya sangat berterima kasih atas ilmu yang sudah disampaikan ke Bagus GIS. Dan mungkin teman-teman kalau misalkan tertarik, kalau ingin melihat channelnya Mat Kesem terkait edukasi mangrove, bisa nanti saya tuliskan di deskripsi channel YouTube-nya dan Instagram-nya terkait Mat Kesem ya. Bisa di searching langsung juga, langsung ketemu Mat Kesem, cerita dan dongeng mangrove. Ya. Oke, thank you semuanya. Terima kasih. Bye-bye. Bye bye.